Hatta tulis. Setelah itu make sure schedule pemain-pemain juga nggak gampang kan ya. Ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Saya harap kalian semua enjoy filmnya. Kalau kenapa 2023? Tentunya karena persiapan untuk buat Mangku Jiwa 2 ini jauh lebih panjang tentunya. Seperti pas kemarin mungkin ada beberapa yang ada pas kita rilis trailer ya waktu itu dan poster. Dari segi skrip ini sendiri kita 2 tahun prosesnya. Memang saya selama ini buat film ini pertama kali buat skrip 2 tahun. Tapi kita senang banget dengan apa yang Dirmawan Hatta tulis. Setelah itu make sure schedule pemain-pemain juga nggak gampang kan ya. Ya. Apalagi ditambah dengan cast-cast yang barunya, kita harus milih benar-benar yang tepat gitu untuk setiap perannya. Setelah itu juga adalah mungkin nggak begitu banyak sebetulnya ya CGI dan lain-lainnya, hanya di beberapa part, tapi kita juga make sure mengerjakan setiap CGI-nya itu benar-benar dengan detail ya. Jadi bukan nggak benar-benar nggak salah banget, kayak ya benar-benar dilihatin dikit-dikit banget ya. Sama Kinoy dijagain semua tentunya dengan tim Madbox dan lain-lainnya. Wah, kerjanya memang untuk semua tim kalau ada di sini terima kasih banget. Jadi gitulah sebetulnya, situ mencari tanggal yang tepat. Saya rasa akhir Januari ini merupakan awal untuk film-film MVP untuk setahun ke depan ini, dan kita berharap ya, yang pertama ini menjadi salah satu yang paling gila. Yes. Oke, tepuk tangan dong untuk Pak Amrin. Kita ke Bang Kinoy dulu sebelum ke Pak Amrin. Bang Kinoy ini setelah penantian panjang 2 tahun proses persiapannya, apa yang paling banyak diperundingkan atau diperdebatkan lah bersama dengan jajaran produser dan juga tim kreatif dari Mangku Jiwa 2 ini? Bang Kinoy, silakan. Ya, sebelumnya saya ucapin terima kasih ya. Semoga teman-teman wartawan di sini semua, sahabat-sahabat semua suka dengan film Mangku Jiwa 2 ini. Dan memang ini absen 2 tahun saya ya. Maksudnya berkecimpung lagi di dunia perfilman setelah pandemi, Ya. kayak gitu ya. Terus ini juga film kedua kerjasama dengan Pak Amrik dan Multivision Plus. Terus 2 tahun itu menjadi energi positif sih menurut aku. 2 tahun ada pandemi, mungkin aku kayak berasa ini jalannya Tuhan kasih kayak gitu loh. Tadinya penawaran dari Pak Amrik mengatakan kita akan bikin yang kedua, itu sebuah beban sebenarnya, tanggung jawab yang besar karena tidak gampang untuk membuat yang kedua kayak gitu. Nah, karena pasti ekspektasi penonton akan lebih dan lebih. Nah, disitulah ternyata dikasih jalan 2 tahun pandemi untuk kita benar-benar brainstorming, kita benar-benar perang mulut, perang ide, argumen kayak gitu untuk mewujudkan Mangku Jiwa 2 yang tadi teman-teman udah lihat kayak gitu sih. Oke, siap Bang Kinoy. Tepuk tangan dong Bang Kinoy dong. Kuntilanak ini. Benar, jadi sebetulnya ini semua tidak akan terjadi tanpa PSK di Kuntilanak. Ini benar-benar tim yang solid banget, ada beberapa orang di dalam sana, dan sebetulnya ini dimulai ya pas kita mulai pertama mau membuat cerita Mangku Jiwa tentunya. Biarpun sebetulnya sudah ada dari awal itu pas kita membuat Kuntilanak 1, 2, 3 yang baru yang dengan anak-anak ini kan. Ya. Itu udah mulai sebetulnya di sana. Tetapi itu masih lebih gampang karena kita meng-create satu cerita based on sesuatu yang sudah terjadi. Di mana ada cerita Julia Estelle 2006, 2007, 2008. Lalu kita buat di 2018, 2019 dan 2022 kemarin ini yang Kuntilanak 3. Membuat cerita ke depan itu lebih gampang karena kita udah ada yang di sebelumnya ini. Tapi dengan Mangku Jiwa ini levelnya lebih ribet lagi tentunya karena kita mempunyai Kuntilanak 1, 2, 3 dan Kuntilanak 1, 2, 3 lagi, tapi kita harus buat ke belakangnya. Asal mulanya. Dan nggak boleh ada satupun bagian dari cerita di 1 dan 2 ini yang bertolak belakang sama kejadian-kejadian yang udah terjadi di 6 film Kuntilanak sebelumnya, dan itu lumayan ribet. Apalagi
penonton kita juga punya fan teori sendiri masing-masing. Betul. Ini tuh ini. Betul. Oh ini tuh nanti jadi ini gitu kan. Jadi banyak banget gitu. Jadi satu adalah bagian brainstormingnya, satu juga researchnya sendiri di semua komen-komennya orang-orang tuh berapapun ribuan itu kita bacain semuanya, kita duduk di satu ruangan, kita berdebatkan bisa 10 sampai 12 jam dan lain-lainnya, dan ini berulang-ulang kali ya tentunya. Sampai akhirnya dapatlah cerita ini untuk Mangkujiwo 1 dan 2, dan bahkan nanti tentunya pasti berhubungan sama cerita yang sebelum ini juga sempat kita ngomong akan ada Samantha dan lain-lainnya. Ini semua tuh harus nyambung gitu. Jadi research dan perdebatannya lumayan panjang, tapi so far sih so good. Jadi lumayan happy banget. Jadi hidup tim PES. Tepuk tangan dong untuk Saya ingin, sebenarnya semua udah tahu, tapi ingin pernyataan agak konkret ke masyarakat melalui Mas Kinoy dan Ibu Profesor Pak Amrit bahwa kekuasaan tidak seperti yang kita lihat gitu. Seorang mantan ketua BIN Hendro Priyono pernah ditanya baru-baru ini, kenapa setiap calon presiden Indonesia harus ke Amerika untuk dapat restu? Jawabannya menarik. Itu ke Amerika bukan ke presiden, tapi ke penguasa-penguasa di luar presiden yang menguasai presiden Amerika. Konglomerat di sana. Itu yang nggak diketahui, disangka harus dapat restu dari presiden sana, enggak, gitu loh. Terus ditanya, apa kalau nggak dapat restu dari Amerika nggak bisa jadi presiden di Indonesia? Bisa, tapi akan mudah digoyang. Beliau bilang dengan 14 triliun udah bisa teruntuh kok bayarin demo-demo di mana-mana. Nah, Mangkujiwo begitu, jadi di atas kekuasaan ada kekuasaan yang non formal yang itu dilakukan oleh Broto Seno. Terlalu serius ya, oke. Jadi lanjut. tapi yang keren hari ini adalah Yasamin Jasem potong jadi poni. Oh iya, di forum ini aku ingin minta maaf kedua kalinya buat Martino. Aku orangnya sangat keras soal HP. Aku berprinsip kalian boleh sholat, boleh ke gereja, boleh apa, tapi aku nggak butuh sholatmu, aku nggak butuh gerejamu, aku butuh azabmu. Kalau di dalam pertemuan yang sudah terjanjikan jangan ada HP yang sudah terjadwal. Nah, waktu reading aku keras, walaupun nggak ada sebagian ngomong harus mendengarkan. Nggak ada HP, nah dia main HP. Nggak tahu laptop, pokoknya sesuatu yang aku maki-maki. Ternyata aku ditegur sama Jenar. Itu tadi ibunya lagi sakit. Itu aja sih. Aku bilang terus aku minta maaf. Thank you. Oke, siap.